Masa Raya Natal 2020 telah tiba. Dan di tahun ini, Majelis Jemaat mengambil satu tema, yaitu Natal sebuah perjuangan mewujudkan kasih. Melalui masa Raya Natal ini, umat diajak untuk tidak sekedar menunggu badai berlalu, tapi bagaimana menerjang badai bersama genggaman Tuhan yang aman. Di minggu Advent pertama kita akan belajar dari tokoh Maria dan Elizabeth. Bagaimana tekanan tidak mematahkan semangat mereka untuk terus mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Minggu Advent kedua kita akan belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf bersandar pada kekuatan dan hikmat Tuhan untuk mempertahankan kehidupannya bersama dengan Maria. Di Advent yang ketiga, kita akan belajar bersama dari perjuangan para Majus. Bagaimana mereka menempuh perjalanan yang begitu panjang, memakan waktu yang juga begitu lama, dan mereka akhirnya menemukan bayi Yesus. Dan di Advent yang keempat, kita bersama-sama belajar dari seorang Maria yang di dalam kemudaannya, di dalam kesendiriannya, tidak kehilangan pengharapan ketika ia harus menanggung beban yang tidak ringan bersama dengan Tuhan. Pada malam Natal kita akan bersama-sama merefleksikan cinta kasih perjuangan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia. Bahwa kelahiran Yesus menandakan garis kehinaan yang ia ambil sebagai pilihannya untuk memasuki dunia yang penuh dengan kesengsaraan, kesusahan, sakit penyakit, dan beragam godaan. Pada Natal, kita akan bersama-sama mengingat bahwa kelahiran Yesuslah yang membawa kepastian dalam hidup. Bahwa Yesus lahir untuk memberikan kepada kita sebuah jaminan. Bukan hanya kehidupan yang lebih baik, namun juga kehidupan kekal dalam kebaikan dan kedamaian. Kita akan bersama belajar bahwa kelahiran Yesus sungguh membawa kedamaian bagi kehidupan, keluarga, masyarakat, dan dunia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan terus hati dan pikiran kita memasuki masa Advent 2020 dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada dan beribadah. Marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent pertama sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang sumber pengharapan, sebab terang-Mu menghalau kegelapan dunia, menghadirkan sukacita bagi semesta yang sedang menangis, menumbuhkan pengharapan pada setiap insan yang mengerang. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 308. Yesus terang-Mu, pelita hatiku. Yesus terang-Mu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang-Mu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang-Mu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang, Sang Immanuel yang membawa penebusan, Sang Immanuel yang membawa pertolongan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81, bait pertama dan kedua, O datanglah Immanuel. Tebus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ku datang tunas Yesai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, di dalam anugerahnya kita dapat memasuki minggu Advent pertama ini. Di dalam anugerah Allah, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah di tahun 2020. Meski duka cita, ketidakpastian, tekanan, dan berbagai pengalaman yang kurang menyenangkan turut mewarnai perjalanan hidup, kita tetap merasakan topangan Allah yang menghadirkan sukacita bagi kita di tengah tekanan dunia yang berat. Sukacita itu juga yang dialami oleh Maria dan Elizabeth, dua perempuan yang menjadi saksi pertama kedatangan Kristus. Perjumpaan mereka merupakan peristiwa yang menguatkan di masa sulit dan menyukakan bagi keduanya. Penantian akan kedatangan Kristus melahirkan sukacita meski di dalam tekanan. Dalam penantian ini, mari kita tetap memelihara pengharapan pada Kristus yang tak jemu menganugerahkan sukacita bagi kita sepanjang masa. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81 bait yang ketiga, O datanglah Immanuel. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halakanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk melihat kembali kehidupan kita. Waktu demi waktu berlalu, penyertaan dan sukacitanya sungguh tiada berkurang. Namun, apakah kita sungguh-sungguh mengalami dan menghidupi sukacita dari Allah? Krisis ekonomi, relasi yang saling menyakiti dengan keluarga dan teman, serta duka yang amat dalam sering menyulitkan kita untuk mengalami sukacita dari Allah. Kita memilih untuk tenggelam dalam kesedihan, kekecewaan, amarah, bahkan dendam. Tanggalkanlah beban dan datanglah kepadanya. Ia menyambut kita ke dalam dekapan kasih-Nya. Sampaikanlah keluh kesah dan pengakuan kita kepadanya. Sungguh Allah mendengarkan. Tuhan, ketika kami memasuki minggu Advent pertama ini, hati kami bergejolak. Kami menghayati bahwa Tuhan memimpin segenap perjalanan hidup kami. Namun, di saat yang bersamaan, hati kami resah dan khawatir, sebab si jahat senantiasa mengintai kami. Di antara tantangan dan cobaan hidup yang kami hadapi, kami gamang karena situasi hidup yang sulit diprediksi. Pandemi yang masih berlangsung, krisis dan berbagai hal lain kadang melemahkan kami. Tidak jarang pula kami jatuh dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ajar kami agar senantiasa berpengharapan kepadamu dalam memasuki masa penantian ini. Sebab kami tahu, hanya di dalam-Mu saja pengharapan kami akan berbuah kepastian dan keselamatan. Serta sukacita kami menjadi penuh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa-dosa kita, pengampunan Kristus dinyatakan bagi kita.
terimalah berita anugerah dari Yesaya 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 76, bait pertama dan kedua, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Waktu Dia Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan demi kurban darah-Mu berilah damai yang bakal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Advent yang pertama ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini masih ada kesempatan bagi kami untuk kembali merasakan bagaimana kami menantikan kehadiran Tuhan di tengah dunia melalui masa Advent. Dan kami mengucap syukur Tuhan, walaupun kami merayakan masa Advent ini di dalam keterbatasan, di tengah pandemi, tapi Tuhan masih memberikan kepada kami sukacita, masih memberikan kepada kami kemampuan, teknologi, kreativitas, sehingga kami bisa membuat ibadah ini bersama dengan Engkau. Dan ibadah ini dapat sama-sama kami laksanakan dan dapat dinikmati oleh setiap kami pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan atas kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Dan hari ini kami mau bersama-sama belajar Tuhan dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar dari Elisabeth, kami mau belajar dari Maria. Kiranya Tuhan yang terus menopang kami, memberikan kepada kami hikmat-Mu, sehingga kami bisa betul-betul melihat apa yang Engkau ingin katakan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menopang kami, yang menguatkan kami, dan memberikan sukacita yang daripada surga itu di dalam kehidupan kami, di tengah tekanan pandemi sekalipun. Kami percaya Tuhan Engkau ada dan Engkau tidak jauh. Karenanya kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan dan penolong kami yang hidup, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Semoga semuanya di dalam keadaan baik. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Dan Advent tahun ini kita rayakan dengan cara yang berbeda. Kita harus tetap berada di rumah dengan terus mengikuti ibadah secara online. Bukan hal yang kita inginkan ya. Kita pasti sangat-sangat merindukan masa-masa Advent berada di dalam gedung gereja yang dimana kita juga bisa menikmati dekorasi sehingga semarak Natal sudah bisa kita rasakan dari sejak awal Desember. Tapi kita mau percaya sama Tuhan bahwa di dalam tekanan seperti sekarang ini sekalipun kita tidak akan kehilangan sukacita. Di dalam pandemi seperti sekarang ini pun kita tidak akan kehilangan damai sejahtera. Dan kita mau memohon dan meminta tolong sama Tuhan untuk kita dituntun untuk bisa tetap merasakan sukacita tersebut. Hari ini kita mau belajar dari dua tokoh yang luar biasa yang tadi Bapak Ibu sekalian dengarkan kisahnya lewat saudara-saudara kita yang menceritakannya buat kita. Dan hari ini kita mau bersama-sama mendalami apa makna sukacita dan bagaimana kita bisa mewujudkannya, mendapatkannya di dalam diri kita sendiri sehingga sukacita itu akhirnya terpancar lewat kehidupan kita. Tentu pertama yang perlu kita pahami adalah apa sih yang namanya sukacita itu? Apa sebetulnya sukacita itu dan bagaimana ya rasanya sukacita itu? Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membayangkan rasanya sukacita. Kalau buat saya sebagai pribadi, ketika saya bersukacita, saya tuh rasanya tuh kayak berenergi. Semangat banget untuk melakukan segala sesuatu. Wah, pengen ini, pengen itu gitu ya. Pengen melakukan ini dengan baik, pengen melakukan ini dengan baik. Ada semangat, ada energi yang begitu besar, ada kekuatan yang begitu besar yang saya rasakan untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab. Lalu sukacita juga menolong saya untuk gak nyerah ketika misalnya ngalamin kesulitan gitu ya, mentok, aduh nih gimana ya, kok susah gitu ya. Tapi karena ada sukacita, akhirnya oke, kita coba cara lain. Sukacita menolong saya untuk bisa gak menyerah dan menemukan kondisi-kondisi lain yang mungkin bisa dilakukan di masa-masa yang tidak menyenangkan ini. Lalu sukacita juga memberikan perasaan lega, kayak plong gitu. Wah, gila, happy gitu, senang, bukan sekedar happy ya, bukan sekedar bahagia atau senang atau happy gitu ya. Tapi ada sebuah rasa plong seperti hidup kita ini tidak ada beban. Padahal beban ada, tapi beban itu tidak menguasai dan menindih kehidupan kita. Rasanya kayak lega, kita bisa bernafas dengan lega, kita bisa menikmati kehidupan kita bisa menikmati hari kita dan membuat kita tuh merasa kuat dan merasa sehat. Itu yang saya rasakan. Termasuk satu lagi adalah ketika saya sukacita, biasanya saya itu jadi kayak pengen senyum terus gitu ya. Bukan berarti saya jadi gila nih ya Bapak Ibu, tapi sukacita menolong saya untuk memancarkan ucapan syukur lewat wajah saya. Kayaknya tuh rasanya, iya, saya pengen senyum, saya pengen mengatakan bahwa saya bersyukur untuk melewati hidup ini, gitu ya, untuk melewati pandemi ini bersama dengan suami saya, bersama dengan anak saya, termasuk juga melewati Advent ini
sampai mungkin nanti Natal, malam Natal, malam tahun baru dan tahun baru. Karena biasanya di tahun-tahun yang normal kami tidak pernah bisa merayakan malam Natal bersama, malam tahun baru bersama, termasuk tahun baru bersama. Dan kali ini sepertinya berbeda, dan saya mencoba untuk mensyukuri di tengah keterbatasan, di tengah kondisi-kondisi yang sangat-sangat tidak ideal. Tapi sukacita yang ada menolong saya untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Dan itu yang saya alami. Tapi ternyata untuk bisa merasakan sukacita itu nggak mudah gitu kan. Walaupun kita tahu efek dari sukacita itu besar sekali, makanya harus kita usahakan. Ada kalanya kita lebih memikirkan persoalan kita, pergumulan kita, tugas dan tanggung jawab yang semakin banyak, semakin ekstrim gitu ya, dalam artian juga semakin kompleks. Karena kita betul-betul harus mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang baru, dengan persepsi yang baru, dengan kondisi-kondisi yang sama sekali asing, termasuk menggunakan semua teknologi yang ada, yang sama sekali sebelumnya tidak tersentuh dan sekarang harus disentuh. Menciptakan sukacita itu betul-betul butuh energi, butuh usaha, butuh tuntunan Tuhan terutama. Tapi sebelum kita melihat apa yang bisa kita lakukan, kita mau mengingat juga kenapa sukacita itu penting. Kenapa Tuhan selalu mengatakan di dalam firman-Nya, melalui rasulnya, melalui nabinya, bersukacitalah, bersukacitalah. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Paulus sering banget menulis itu. Karena ternyata sukacita itu membawa dampak yang luar biasa. Sukacita pertama adalah mengurangi ketegangan psikis yang membuat kita depresi dan akhirnya memutuskan untuk menyerah atau bahkan melakukan bunuh diri. Sukacita menolong kita untuk bertahan di dalam kondisi-kondisi berat. Sukacita membuat kita mampu berdiri teguh ketika badai menerpa, ketika angin ribut menerpa. Sukacita menolong kita untuk tetap bersyukur di tengah keadaan atau kondisi yang menurut kita sulit untuk disyukuri. Sukacita menolong kita, mengangkat kita dari perasaan tidak berdaya. Karena kita tahu bahwa kita bisa, karena kita disertai oleh Allah yang besar itu. Itulah sebetulnya salah satu fungsi dari sukacita. Yang lain buat tubuh tentunya, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Sukacita tanpa sadar membentuk imun tubuh kita. Ketika kita bersukacita, imun tubuh kita menjadi lebih baik. Imun tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh berapa banyak vitamin yang kita konsumsi, berapa jenis vitamin yang kita konsumsi, berapa banyak makanan bergizi yang masuk ke dalam mulut kita, berapa banyak buah, sayur, berapa banyak minyak kayu putih, disinfektan, alkohol, termasuk juga segala sesuatu yang membuat kita jadi bersih begitu ya, dari kuman. Tapi ternyata sukacita itu menolong jauh lebih besar untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita sebagai manusia. Jadi Bapak Ibu, sukacita itu jauh lebih penting dari vitamin. Sukacita itu jauh lebih penting daripada disinfektan. Sukacita itu jauh lebih penting dari segala sabun antiseptik yang kita punya di rumah kita masing-masing. Karena sukacita menolong kita dari dalam. Karena ada roh Tuhan yang bekerja dari dalam. Akhirnya kita bisa melewati masa-masa ini dengan tetap teguh. Bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti hidup tanpa persoalan, tapi persoalan menjadi sesuatu yang bisa kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Itu sebetulnya dampak dari sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah sekarang, karena ternyata membuat sukacita hadir itu ternyata susah, bukan hanya lewat doa gitu ya, Tuhan beri saya sukacita, lalu jeng-jeng, tiba-tiba hati saya bersukacita, hati saya bersyukur. Sayangnya tidak secepat itu Bapak Ibu sekalian. Sayangnya tidak semudah itu. Susah. Karena ada hal-hal yang memang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang perlu kita perjuangkan. Ada hal-hal yang perlu kita usahakan sehingga akhirnya sukacita itu menjadi milik kita.
Sukacita bukanlah sesuatu yang instan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita hanya dengan berdoa. Minta sukacita langsung tersenyum. Enggak begitu. Ada kalanya ketika kita berdoa, kita juga perlu menguasai diri, mengendalikan diri kita supaya kita juga tidak terbawa oleh arus yang buruk, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita tenggelam. Bagaimana menguasai pikiran kita, bagaimana menguasai hati kita dengan memasukkan hal-hal yang jauh lebih baik dari apa yang sedang ditawarkan, sedang diberitakan oleh dunia, diberitakan oleh media massa, diberitakan oleh pesan-pesan di WhatsApp kita. Itu adalah sebuah perjuangannya. Dan kita perlu belajar mengatakan tidak terhadap sesuatu, ataupun belajar mengatakan iya terhadap sesuatu. Dan itu tidak mudah. Untuk mengatakan ya atau tidak terhadap sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu ternyata tidak mudah. Karena iblis tidak semudah itu membuat kita memilih. Iblis membuat kita selalu bingung. Iblis membuat kita menjadi orang-orang yang tidak sanggup memilih, padahal kita tahu apa yang harus kita pilih. Iblis melumpuhkan kita dengan memori, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan trauma, dengan berita, dan lain sebagainya. Karena memang itu tugas iblis, Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa menyalahkan iblis untuk melakukan itu kepada kita. Tapi kita bisa menghentikan usahanya dengan juga mengusahakan apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, yaitu Roh Allah yang hidup itu. Nah, sekarang ketika kita mencoba untuk mencari atau mencoba untuk mewujudkan bagaimana sukacita itu bisa terwujud, kita bisa belajar dari dua tokoh yang luar biasa yang hari ini kita baca bersama. Yang pertama adalah Maria, yang kedua adalah Elizabeth. Mereka berdua berada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan bagi mereka masing-masing. Bukan pandemi gitu ya, kalau kita semua sekarang sama gitu ya masalahnya pandemi. Selain pandemi mungkin ada ragam masalah yang kaitannya dengan kehidupan ekonomi, ada yang kaitannya juga dengan kesehatan, dengan anggota keluarga yang sedang sakit dan lain sebagainya begitu ya. Tapi seluruh dunia sekarang sedang dilanda pandemi. Bisa dibilang itu adalah sebuah problema bersama yang saat ini harus kita tanggung bersama. Tapi pada saat itu Maria dan Elizabeth itu memiliki dua kondisi yang berbeda. Selain mereka berdua sama-sama hamil gitu ya, sama-sama sedang mengandung. Tapi kalau kita melihat keduanya, itu dua-duanya sama-sama ngalamin kehamilan di masa dan konteks yang berat bagi diri mereka masing-masing. Mari kita lihat apa yang mereka alami. Pertama, kita mau melihat kondisi Maria. Siapa sih Maria pada saat itu? Maria adalah seorang perempuan muda yang sedang kebingungan. Kenapa saya katakan kebingungan Bapak Ibu? Karena Maria mengandung Yesus di usia 12 sampai 15 tahun. Dan itu adalah kondisi yang sangat-sangat rentan, kondisi yang sangat labil, baik secara psikologis maupun biologis. Bagi para dokter kandungan, itu biasanya mereka akan mengatakan bahwa usia segitu adalah usia yang sangat-sangat rentan untuk bisa mengandung. Karena kemungkinan besar untuk mengalami keguguran, untuk mengalami pendarahan, termasuk kematian, karena tubuh yang belum 100% matang untuk menjadi seorang ibu, di dalam organ reproduksinya juga belum cepat matang, gitu ya, belum matang secara sempurna, itu sangat membahayakan bagi ibu dan anak. Di dalam persepsi biologi. Di dalam persepsi psikologis, anak namanya usia 12 tahun sampai 15 tahun, itu adalah anak di masa-masa puber. Di mana mereka juga mengalami gejolak di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka tentang jati diri mereka. Tentang siapa aku, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, kenapa yang lain begini, kenapa aku begitu, dan lain sebagainya. Begitu banyak pertanyaan yang membuat stres tersendiri buat anak-anak di masa puber. Dan itu bukan hal yang mudah juga untuk dilewati. Bahkan para psikolog mengatakan masa pubertas itu adalah masa badai.
Masa badai Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar badai karena kita merasakan perubahan baik secara tubuh, baik secara hormon, mood yang mulai naik turun, apalagi perempuan begitu. Dan itu bukan hal yang mudah yang dilalui oleh Maria. Tapi ketika malaikat datang bilang, kamu akan mengandung. Anak remaja akan mencoba untuk mencari teman untuk bercerita. Tapi dia tahu tidak mudah mencari teman untuk bercerita pada saat itu. Kenapa? Karena kalau dia cerita sama teman-temannya, mana ada temannya yang percaya. Yang ada temannya mungkin akan menghujat dia, atau mungkin langsung menuduh dia, wah kamu melakukan hubungan suami istri sama siapa? Wah siapa pacarmu? Bisa bayangin ya Bapak Ibu stresnya Maria gitu ya. Wah kamu bohong tuh, gak mungkin lah kamu hamil karena Roh Kudus, pasti tuh kamu sudah melakukan hubungan pranikah gitu ya. Wah kamu harus dirajam, mama saya harus tahu, papa saya harus tahu. Dan itu adalah konteks pada saat itu. Seorang perempuan tidak bersuami, hamil di luar nikah, siap-siap kena hukum rajam, siap-siap kena hukum mati. Dan tentu Maria tahu dengan persis kondisi yang dia hadapi saat itu. Dia nggak bisa sembarang berbicara dan berkisah tentang kondisi yang dialaminya, tapi dia butuh teman. Bayangin ketika kita harus hamil sendirian di tengah kemudaan, bahkan mungkin kita juga nggak bisa asal cerita sama suami kita, atau tunangan pada saat itu. Maria bertunangan dengan Yusuf. Yusuf bisa marah dan langsung meninggalkan dia. Untungnya Yusuf juga berjumpa gitu ya dengan malaikat. Malaikat datang pada dia. Akhirnya Yusuf memilih untuk tidak meninggalkan Maria. Tapi kesendirian bisa membunuh Maria. Lebih dari kondisi yang harus dia tanggung sebagai ibu dari Yesus Kristus. Kesendirian itu bisa sangat-sangat membuat kita ngerasa lonely. Dan itulah yang justru bisa menghancurkan pengharapan. Maria minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan memberikan satu nama dalam benak dan hatinya, yaitu Elisabeth. Bukan mama papanya, bukan orang tuanya, bukan sahabat-sahabatnya, bukan teman-temannya sepantaran, tapi Elisabeth. Masalahnya Elisabeth ini tinggalnya jauh banget Bapak Ibu. Sehingga akhirnya Maria ketika harus berjumpa dengan Elisabeth, harus pergi ke tempat Elisabeth untuk berkisah, mencari pertolongan, mencari peneguhan, mencari pengajaran. Dia harus melewati perjalanan sepanjang 187 km. 187 km itu bukan perjalanan yang singkat. Pertama, di sana belum ada mobil. Kedua, Maria juga tidak punya yang namanya kereta kuda, karena kereta kuda itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang kaya. Dan kondisi Maria pada saat itu bukanlah berasal dari masyarakat yang punya. Bahkan masyarakat yang bisa dikatakan menengah ke bawah. Maria adalah orang miskin. Berasal dari Nazaret, orang udik. Nanti kita akan mendalami itu lebih lagi ketika kita akan membahas Maria secara khusus di Advent yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melewati perjalanan 187 km bukan lewat jalan yang lurus. Dia harus naik turun lembah, naik turun gunung, melakukan perjalanan melewati daerah-daerah yang berbahaya dalam kondisi kandungan yang rentan. Itu adalah sebuah perjuangan. Tapi Maria mau melakukannya. Demi apa? Demi sukacita, demi sebuah kelegaan. Karena dia tahu dia butuh. Dia butuh teman, dia butuh orang untuk menuntun dia di dalam kemudaannya. Dia butuh orang yang meneguhkan dia. Bukan berarti Maria tidak percaya sama Tuhan atau tidak beriman sama Tuhan. Kenapa Maria nggak minta tolong aja sama Tuhan? Kenapa Maria nggak berdoa aja sama Tuhan? Tuhan kuatin, Tuhan yang jadi sahabat. Tuhan tahu bahwa kita manusia itu butuh manusia lain. Kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Karenanya Maria diberikan satu nama di dalam benak dan hatinya, yaitu Elisabeth, dan diberikan juga kekuatan untuk melewati perjalanan yang tidak mudah itu untuk berjumpa. Kenapa Elisabeth? Karena Tuhan tahu hanya Elisabeth saat itu yang paling mengerti
apa yang dialami oleh Maria. Elizabeth yang paling memahami apa yang dialami oleh Maria. Perasaan takjub oleh Allah, perasaan luar biasa, mengalami hal-hal yang terasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya Elizabeth saat itu yang paling mampu meneguhkan Maria. Nah, ketika Maria sampai ke Elizabeth, kita juga harus melihat bahwa Elizabeth juga punya pergumulan, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah seorang istri imam yang sampai masa tuanya tidak punya anak, tapi ketika betul-betul Tuhan kasih anak, suaminya sebagai imam gak percaya, sampai dibuat bisu sama Tuhan. Dan Elizabeth harus melewati masa kehamilannya dengan kondisi suami bisu. Itu tidak menyenangkan sekali. Saya ingat bagaimana ketika saya hamil, dan ketika saya hamil besar, saya itu butuh segala sesuatu dari suami saya, karena memang saya waktu itu hamil besar sekali. Berat saya hampir menembus 92 kilogram, 92 kilogram, dan saya betul-betul besar. Dan karena kehamilan yang besar itu, rupanya ada bagian otot saya juga yang kayak ketarik begitu, sehingga saya tidak bisa bangun dari tempat tidur sendiri, memakai pakaian sendiri, saya nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau bangun tempat tidur malam hari, saya pengen ke toilet, begitu saya harus bangunin suami saya. Pak, tolong dong. Saya harus punya teman untuk berkisah, bercerita, untuk berkomunikasi. Dan Zakaria saat itu bisu. Mau cerita juga kayak cerita sama orang gagu. Coba ibu-ibu ngomong sama bapak cuman ngomong, misalnya jawabnya cuman ya. Kesel gak? Kesel kan pasti gitu. Nah, itu yang sedang dialami oleh Elizabeth yang hamil di dalam keadaan tua, yang butuh teman untuk berkisah, tapi suaminya dalam keadaan tidak bisa menjawab, merespon dengan kata-kata. Tuhan tahu kebutuhan Elizabeth. Datanglah Maria. Dan disitulah mereka menjadi sumber sukacita bagi satu sama lain. Maria yang sedang gundah gulana datang ke rumah Elizabeth. Dia juga lagi bingung gimana caranya ini mau cerita sama Elizabeth. Apakah Elizabeth nanti malahan akan menghakimi aku, malahan mungkin Elizabeth akan marahin aku, mungkin aduh Tuhan ini salah apa enggak. Saya udah jauh-jauh juga nyampe Elizabeth gitu kan ya, nyampe rumah kerabatnya Elizabeth. Aduh Tuhan, gimana cara memulai ceritanya? Bisa bayangin ya ibu-ibu ya, pergumulan yang terjadi dalam hati Maria. Tapi ketika kemudian Elizabeth keluar, Elizabeth mengatakan, ada apa ibu tuanku sampai datang mengunjungi aku? Bapak ibu, bisakah bayangkan bagaimana perasaan Maria? Yang tadinya mungkin sedang bingung, lagi nyari kata-kata, bagaimana harus bercerita kepada kerabatnya, tiba-tiba disambut dengan cara yang wow, cara yang gak pernah dia pikirkan. Yang tadinya bingung langsung lega. Yang tadinya sedang berbeban berat langsung lepas rasanya, langsung kuat rasanya, langsung sukacita itu betul-betul dirasakan saat itu. Buat Elizabeth yang juga mungkin sedang mencari kawan bercerita, ketika suaminya tidak bisa diajak untuk bercerita, paling gak berdiskusi, mungkin cerita doang bisa, tapi jawabannya cuma begitu ya, namanya lagi gagu, lagi bisu begitu. Datanglah Maria, dan sebelum Maria sampai, anak di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Dan Elizabeth merasakan pengharapan bahwa dia pasti bisa melewati ini semua, bahwa Tuhan pasti kasih kekuatan, bahwa sesuatu yang nampaknya mustahil buat orang lain tidak mustahil di dalam Tuhan. Dan ketika datanglah Maria, kerabatnya yang masih muda, yang mengandung Yesus dalam rahimnya, keduanya mengalami lonjakan sukacita. Keduanya mengalami lonjakan sukacita yang bisa dibilang nggak normal. Si bayi itu rasa tahu begitu. Yohanes Pembaptis rasanya tahu bahwa Yesus datang, sepupuku datang. Dan sukacita seperti itu adalah sukacita yang mungkin langka buat kita, buat banyak orang. Tapi ketika kita menempatkan Tuhan,
di dalam setiap pilihan kita, di dalam setiap kehidupan kita, maka keajaiban akan menjadi lifestyle kita setiap hari. Keajaiban akan menjadi bukti nyata setiap hari kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu yang kita anggap tidak normal pun bisa terjadi dalam hidup kita. Bahkan menjadi bagian dari hidup kita yang tidak bisa dilepaskan, yang justru membawa kita pada kehidupan yang lebih kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada Advent yang pertama ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi Maria dan menjadi Elizabeth. Mungkin kita sekarang sedang membawa beban, dan tidak salah untuk mencari orang lain untuk berbagi beban. Jangan kita simpan sendiri. Karena mungkin ketika kita berusaha untuk mencari orang untuk menolong kita, kita sedang menolong orang lain. Maria datang pada Elizabeth untuk berbagi bebannya. Tapi ternyata kedatangan Maria tidak menjadi beban bagi Elizabeth, bahkan menjadi pengokoh, penguat imannya kepada Allah. Membuat Elizabeth makin teguh di dalam menjalani kehamilannya di masa tua. Sebaliknya Elizabeth yang mungkin juga sedang berbeban, karena tidak tahu bagaimana harus melewati kehamilan di masa tua. Maria datang bukan menjadi beban bagi dia, tapi menjadi sumber sukacita yang luar biasa bagi Elizabeth. Mari kita belajar untuk sama-sama melihat saudara di sekeliling kita, di tengah kehidupan persekutuan kita, di GKI Muara Karang. Mulailah kita untuk menyapa satu sama lain. Dan biarlah ini menjadi aktivitas Advent kita di minggu pertama ini. Kita mau saling sapa lewat WA, lewat telepon, lewat video call, apapun yang bisa kita lakukan. Kita sapa saudara-saudara kita. Karena beban kita mungkin bahkan jadi berkat buat orang lain. Ketika kita mau berbagi apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Selamat menjadi sukacita bagi sesama, dan selamat merasakan sukacita yang dari Tuhan juga lewat sesama. Tuhan menolong kita. Ikatkan terus diri kita pada Tuhan, karena sesungguhnya sumber sukacita sejati kita hanyalah pada Kristus. Dengan kita mengikatkan diri pada Tuhan, kita bisa menjadi sumber sukacita buat orang lain. Kita akan membawa damai sejahtera bagi orang lain, dan sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan buat orang lain. Selamat merayakan Advent pertama. Kita sambut terus Tuhan, siapkan hati, siapkan diri untuk terus menyambut Dia sebagai Raja dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bless the Lord, oh my soul,
Mari kita bersama dengan segenap umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari air Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkuan dan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa belajar dari Elizabeth dan Maria. Kami tahu Tuhan bahwa sukacita bukan melulu Tuhan berikan begitu saja. Ada kalanya kami juga butuh berproses. Ada kalanya kami butuh mewujudkan sukacita itu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Dan kami berusaha semaksimal mungkin agar sukacita itu betul-betul menjadi milik kami. Kami tahu Tuhan, iblis tidak mau kami merasakan sukacita yang daripada sorga. Karena sukacita yang daripada sorga memampukan kami untuk menapaki kehidupan yang walau berat, tapi kami bisa jalani bersama dengan Tuhan. Bahkan sukacita memampukan kami melakukan hal-hal yang terbaik di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik sekalipun, di tengah keadaan yang tidak bersahabat sekalipun. Sukacita menolong kami untuk tetap teguh, untuk tetap kuat, bertahan. Dan biarlah Tuhan, kami betul-betul mengusahakannya. Kami betul-betul memohon pertolongan-Mu, memohon tuntunan-Mu. Karena kami tahu Tuhan bahwa sukacita sejati hanya datang daripada Engkau saja. Dan kami mau ikut serta dan mengikut sertakan Engkau dalam kehidupan kami. Hingga sempurnalah sukacita kami di tengah dunia. Kami hari ini mau berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga-keluarga yang sedang berada di dalam pergumulan, di dalam duka cita, di dalam kesakitan, termasuk juga di dalam pemulihan dari sakit penyakit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap mereka. Berikan kepada mereka Tuhan sukacita yang daripada sorga, sehingga di tengah duka cita yang melanda, hati yang terasa sesak karena harus kehilangan orang-orang yang begitu dekat, tapi mereka tidak menyerah, karena sukacita yang daripada Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Bahkan mereka tetap bisa limpah dengan rasa syukur, karena Tuhan adalah Allah yang terus memelihara dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk pendeta kami terkasih, untuk Pamul, untuk Bu Novi di dalam masa pemulihan yang mungkin tidak nyaman. Masa-masa yang sudah mereka lewati Tuhan, sejak kena COVID sampai saat ini. Tapi Tuhan terus memelihara mereka Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan melepaskan mereka. Sehingga kesembuhan, pemulihan semakin hari semakin dapat dirasakan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberikan kepada Pamul dan Bu Novi, Opa, Michelle, seluruh keluarga ini Tuhan, pemulihan yang sempurna yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan, secara khusus untuk gereja dimanapun yang pada hari ini bersama-sama memulai masa Advent, memulai masa penantian kami ketika kami mengingat kembali Engkau yang pernah lahir dan sekarang sudah lahir di dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan,
untuk setiap gereja yang bisa terus melakukan ibadah bersama dengan umat di tengah keterbatasan sekalipun. Dan kami berdoa juga untuk setiap gereja yang sampai saat ini belum bisa membuat ibadah secara mandiri Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus melingkupi mereka, melengkapi mereka, dan terus juga memberikan kepada mereka kerinduan untuk mencari Engkau, kerinduan untuk menggapai Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk seluruh jajaran menteri. Tuhan, berikan presiden kami Pak Jokowi hati yang takut akan Tuhan. Hati yang terus teguh membela apa yang benar, menegakkan apa yang adil. Dan biarlah Engkau yang terus memberikan kepada Pak Jokowi bijaksana daripada Engkau saja. Sehingga apapun yang menjadi keputusannya menjadi keputusan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikan kepada dia Tuhan iman, berikan kepada dia pengharapan, berikan kepada dia hati yang betul-betul melekat kepadamu. Sehingga Indonesia menjadi negara dan bangsa yang semakin hari semakin mengenal Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami sebagai pribadi. Di tengah keluarga, di tengah kondisi perekonomian yang mungkin semakin menyesakkan. Ketika kami harus menghadapi resesi ekonomi, baik di tengah keluarga maupun sebagai bangsa. Tuhan, berikan kepada kami pengharapan, berikan kepada kami kreativitas, sehingga kami semakin hari semakin mampu melihat bahwa Engkau itu nyata. Engkau bukan Allah yang meninggalkan kami dan tidak peduli terhadap apa yang sedang kami gumulkan sebagai manusia. Tapi justru lewat pandemi ini, mata kami semakin mampu melihat karya-karyamu. Hati kami semakin melekat kepadamu. Dan kami semakin tahu, semakin sadar, semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa memang ini masa yang menguji kami, menguji iman kami, menguji kasih kami kepadamu, kepada sesama. Dan jangan biarkan kami kalah Tuhan di tengah masa ini. Jangan biarkan kami menyerah di tengah masa ini. Tapi biarlah Kau rangkul kami terus, Kau gapai kami terus Tuhan. Ketika kami mulai menyerah, ketika kami mulai undur, ketika kami mulai marah dan kecewa, jangan biarkan kami Tuhan terus diliputi perasaan-perasaan yang lebih menghancurkan lagi iman percaya kami kepadamu. Bangkitkanlah Tuhan iman kami. Bangunkanlah iman kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, pemilik hidup kami. Berkarya bagi masa depan kami. Berkarya bersama dengan kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang jauh dari sempurna. Engkau paling mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang akan hadir di dalam kehidupan kami, menjawab setiap doa-doa kami, dan menjawab dengan jawaban-jawaban yang terbaik Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan hati dan pikiran kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan dan penolong kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat akan firman Tuhan terambil dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Bagi saudara yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui rekening Bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera di dalam layar saudara. Kami undang untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang beri syukur.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan sukacita yang berasal darimu. Saat ini kami memberikan persembahan ini kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan pemeliharaanmu. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan gerejamu di tempat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan, percayalah kepadanya dan terus peliharalah pengharapan kita di dalam Dia. Tetaplah berjaga, kerjakanlah panggilan kita dengan setia dan tekun. Nyatakanlah kasih bagi sesama kita, karena melaluinya Allah menganugerahkan sukacita bagi kita semua. Nantikanlah Sang Juru Selamat yang mengasihi dan mengampuni serta menganugerahkan sukacita bagi saudara dan bagi dunia. Dan arahkanlah hati kepada Tuhan senantiasa. Kita mengangkat pujian berlimpah sukacita. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Semoga Kristus, Sang Sumber pengharapan, senantiasa menganugerahkanmu iman yang tangguh, pengharapan yang teguh, dan kasih yang utuh. Hingga di dalam kesetiaan dan ketekunan kau sanggup mengerjakan tugas panggilanmu di dunia. Cinta kasih dari Allah Bapa melalui anak tunggalnya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memerintah di dalam hatimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.